melakukan information session ya, khususnya untuk para mahasiswa yang sebelumnya mungkin dilakukan secara terpisah. Jadi mudah-mudahan ketika seluruh state bisa memberikan informasi, juga video ini bisa menjadi informasi untuk khususnya mahasiswa baru atau mahasiswa yang sebelumnya mungkin informasinya belum lengkap dari setiap state, khususnya juga dari Adikbud di KBRI Canberra. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan urutan paparan ya, nanti akan dimulai dari saya sendiri sebagai informasi general dalam konteks pendidikan di Australia dan juga peran mahasiswa, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh mudah-mudahan Pak Haryo segera datang fungsi konsuler, kemudian nanti kita lanjutkan dari KBRI Canberra, kemudian KJRI Sydney, Perth, Melbourne, kemudian di KRI Darwin. Demikian mungkin susunan acaranya. Saya izin memulai paparan saya ya, Bapak Ibu. Jadi para mahasiswa mungkin yang baru hadir begitu, sebentar. Yang baru hadir bisa paparan saya terlihat atau tidak? Terlihat, Bu Yuli. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ini saya akan paparan singkat dan kurang lebih mengenai bagaimana mahasiswa dan pendidikan di Australia. Jadi saya ingin menyampaikan hari ini kami akan mempresentasikan setiap state ya. Jadi kalau di KBRI Canberra ada saya selaku Adikbud, kemudian ada Bu Brili di Pensosbud dan juga Pak Haryo di Protokoler dan Konsuler Prokons. Kemudian di KJRI Sydney yang bertanggung jawab terhadap New South Wales, Adelaide dan Queensland itu ada Pak Andos. Kemudian di KJRI Melbourne, Victoria dan Tasmania itu ada Bu Silvani. Kemudian ada di KRI Darwin ya Northern Territory ada Bu Gina. Kemudian di KJRI Perth bagian Western Australia ada Pak Antonius. Jadi pekerjaan kita banyak yang sama dan saling berkolaborasi, khususnya untuk memberikan layanan kepada mahasiswa ya terkait dengan studi, baik layanan akademik dan non-akademik ya untuk kelancaran studi di Australia. Nah, kemudian posisi saya untuk Pensosbud, Sosbud itu kaitannya dengan Kementerian Luar Negeri, sedangkan saya selain Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab terhadap 3 kementerian semenjak Diktisaintek di Dikbud dan perubahan nama kementerian. Jadi ada 3 kementerian, Pendidikan Dasar Menengah, Diktisaintek, kemudian Kementerian Kebudayaan. Nah, ini tanggung jawab saya berdasarkan SK tugas yang diberikan karena perpecahan kementerian, baik dalam bidang pendidikan, sains, teknologi, bahasa, khususnya bahasa Indonesia yang bernaung di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian untuk pelajar ya, para mahasiswa termasuk di dalamnya adalah layanan dan pemberdayaan, kebudayaan budaya dan diaspora, khususnya diaspora yang terkait dengan pendidikan, penelitian dan sebagainya. Kemudian ini beberapa program kerja yang beririsan ya, jadi beberapa saat ini sedang banyak beberapa kali scholarship talks karena semua sedang dibuka, dan mungkin yang terbaru adalah list LPDP yang berbeda ya dengan list sebelumnya. Kemudian di bidang saintek biasanya saya reguler ada saintek talk antara Universitas Indonesia, Universitas di Indonesia dan di Australia. Kemudian bahasa dan budaya paling banyak ya, khususnya bahasa Indonesia karena
salah satu fokus adalah internasionalisasi bahasa Indonesia ya. Salah satunya selain kita mengirim teaching assistant, kemudian ada juga IELTA termasuk juga Kongres Bahasa Indonesia. Nah, untuk pelajar dan diaspora, selain bekerja sama dengan PBA, ada seminar mahasiswa dan diaspora begitu yang akan biasa reguler tergantung tema yang ingin kita sampaikan. Nah, kemudian ini kondisi mungkin state buat mahasiswa-mahasiswa baru ya. Jadi nanti di setiap KJRI dan Pensol di KBRI akan menyampaikan secara lebih detail lagi. Tapi memang perbedaan yang signifikan adalah di sistem pendidikan kita, di mana 10 populasi, kemudian jumlah universitas kita 4.400, sedangkan di Australia 42, sebelumnya 43, tapi South Australia dan Adelaide University kan bergabung ya saat ini. Nah, kenapa Australia menjadi pilihan pertama dari data ya untuk siswa dan mahasiswa di Indonesia? Karena salah satunya kualitas pendidikan yang peringkatnya di World University Ranking itu ada 6 universitas, kemudian kalau the ranking di QS ranking 9, kalau the ranking itu 6 universitas. Nah, Indonesia kalau ranking QS dan WUR 100 itu belum ada yang masuk ya. Jadi itu mungkin salah satu perbandingannya. Nah, ini sistem pendidikannya, sekedar informasi, mungkin yang challenging di konteks kita adalah penyetaraan untuk bachelor degree yang 3 tahun ya. Jadi saya sedang proses sejak tahun lalu atas arahan Pak Menteri untuk mengakui bachelor di Australia yang 3 tahun diakui menjadi bachelor juga, sarjana juga di Indonesia, karena saat ini masih diakui diploma. Nah, progres yang bisa saya laporkan adalah saat ini surat dari Menteri Pendidikan Australia Federal sudah sampai ke Pak Menteri. Pak Menteri akan melakukan konsolidasi dengan tim di kementerian, dan jika hasilnya sudah keluar, maka bachelor degree di Australia akan diakui di Indonesia sebagai level sarjana. Dan ini akan memudahkan teman-teman yang memperoleh beasiswa BIM ya, mungkin BIM 1, BIM 2 yang agak menantang ya ketika banyak yang bachelornya 3 tahun. Nah, ini universitasnya dan memang sebagian besar universitas negeri dengan kualitas saya pikir jauh untuk US ya, masih jauh Indonesia di bawahnya. Dan setiap universitas punya keunggulan tidak hanya QS ranking dalam level universitas, tapi juga study program. Jadi mungkin ada teman-teman yang study programnya ternyata lebih baik di universitas satu dibandingkan universitas yang lain. Pertimbangan-pertimbangan yang lain adalah state di mana para mahasiswa kuliah dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini yang tadi saya sampaikan, sampai detik ini University of Melbourne tetap nomor 1 ya, termasuk juga jumlah mahasiswanya mahasiswa Indonesia paling banyak di University of Melbourne. Kalau di Melbourne sering kita bilang sebagai state education ya, education state. Nah, itu adalah salah satu bagaimana capaian Monash juga dan Melbourne ini gitu ya di bagian pencapaian akademik. Kemudian ini yang the WUR ranking, perubahan rankingnya bergeser bolak-balik, tapi kurang lebih seperti ini, 6 dari 42 universitas. Nah, ini list universitasnya, mudah-mudahan mungkin yang memilih salah satu universitas di state bisa melihat-lihat ya, beberapa universitas ada beberapa cabang seperti ACU ya, Australian Catholic University, selain ada di Sydney juga ada di Canberra dan beberapa state gitu ya, Sydney dan Melbourne juga. Kemudian ini universitas paling banyak di Sydney, kemudian di Melbourne, yang kedua di Brisbane, yang ketiga ya jumlah, berdasarkan jumlah, kemudian juga ada yang di Perth, kemudian ada di Adelaide, ini yang tergabung ya. LPDP kemarin masih ada 2 universitas, kemudian sekarang digabung menjadi Adelaide University. Nah, Tasmania satu-satunya universitas ya yang ada di Tasmania. Kemudian untuk Canberra ada 4 ya, yang 3 dan 4 itu adalah cabang, kemudian di Charles Darwin University. Nah, ini ada 3 universitas, PTLN kita sebutnya ya, perguruan tinggi luar negeri, ada Monash di Serpong, Western Sydney di Surabaya, kemudian di King Lancaster yang terbaru di Bandung. Nah, Ibu Yuli,
Ya, Bu Yuli. Punten, ini sepertinya slide-nya nggak ini Bu, nggak geser oh nggak pindah untuk ya. nggak pindah, mohon maaf Bu. Sebentar ya. Apa? Ini nggak bisa. Oh, iya. Dari tadi ya. Iya Bu, tadi cuma di covernya. Nah ini sekarang muncul nih Bu. Ini muncul nggak? Muncul Bu, tapi mungkin perlu di full screen ya Bu. Udah full screen. Ini kayaknya kadang, oh, ya ini kan deh. Tapi ini Ini udah muncul kok. kelihatan. Udah kelihatan Monash University, Western Ini Sydney moving University. nggak? Nggak moving nih Bu. Oke, berarti internet sebentar saya minta. Oke, nggak mungkin satu-satu. Kenapa ya? Nah, udah muncul ya? Yes, Udah muncul ya? ini muncul Bu covernya. Oke, lanjut Mbak Alin yang di, ini saya minta tolong Mbak Alin, yang di setelah Monash, lanjut, next, next. Nanti saya share paparannya biar dilihat ya. Oke, lanjut. Oke, ini tadi universitas-universitasnya ya, nanti bisa dilihat di paparannya. Nah, kemudian, dah oke ini. Nah, jadi kita ada 3 PTLN dan sebenarnya ada aplikasi lagi, CQ ingin membuat universitas di Indonesia di IKN ya, tapi prosesnya masih panjang karena sebenarnya prioritas pendirian universitas di Indonesia itu prioritasnya adalah bidang STEM. Jadi mereka ada requirement beberapa, termasuk mereka ada di QS ranking berapa yang menjadi juga tantangan untuk untuk CQ ya, Central Queensland University. Next, Mbak Lin. Nah, ini kita punya double degree. Jadi, kalau misalnya nanti ada mahasiswa yang sebelumnya kuliah di Indonesia, kemudian kuliah di Australia, misalnya 2+2 atau 1 tahun di Indonesia, 1 tahun di Australia, ini beberapa listnya ya. Ada 53 program yang double degree. Lanjut, Balin. Nah, ini yang selanjutnya ada joint degree. Nah, bedanya double degree sama joint degree, kalau double degree memang dia akan mendapat 2 karena dia mengcombine kurikulumnya. Kalau joint degree ada beberapa kurikulum yang mata kuliah yang terkait, tapi dia tidak similar, tidak bisa digabung begitu. Jadi dia biasanya hanya joint degree beberapa mata kuliah yang masuk. Nah, ini ada prosesnya di kementerian dan biasanya kampus-kampus di Indonesia dan Australia, di kampus di Indonesia yang akan mendaftar. Lanjut, kemudian ini yang update terakhir lagi ya, jadi mahasiswa kita total seluruh pelajar Indonesia ada 30.000 dengan jumlah mahasiswa di higher education itu 15.600 begitu ya. Dan lonjakan terjadi ketika bulan Oktober November ya, banyak sekali penambahannya. Lanjut. Kemudian ini peluang beasiswanya, jadi jangan bingung memang namanya berubah-berubah juga begitu ya. Jadi yang untuk saat ini semua sumber pendanaan yang misalnya namanya beasiswa Indonesia Bangkit, beasiswa unggulan, beasiswa Garuda, beasiswa Talenta Indonesia itu dari LPDP. Kemudian juga beasiswa pendidikan Indonesia. Tapi bedanya masing-masing, ada yang S1, kemudian ada yang karena prestasi, ada yang dari Departemen Agama begitu ya. Nah, yang sedang dibuka saat ini kalau LPDP sudah ditutup 23 Februari, nah Australia Awards akan ditutup juga ya, tapi sekarang sedang dalam proses pembukaan pendaftaran. Lanjut. Nah, ini eligible-nya bisa dilihat, saya ada Excel, kemudian saya buatkan juga
infografisnya ya untuk melihat, karena sekarang ada STEM dan SER, jadi hanya 24 universitas, 1.448 study program. Jadi sekarang biasanya Melbourne Uni, Monash yang Group of 8 itu seluruh study program, tapi tahun ini untuk LPDP hanya selected study program begitu yang masuk ke dalam list LPDP. Lanjut. Kemudian ini LPDP, mungkin ini ada update lagi ya dari paparan Pak Agam waktu itu. Jadi total award di saat ini di LPDP di Australia itu 5.163 total yang lulus dan yang sedang ongoing ya. Jadi alumninya sudah 2.600, yang ongoingnya 2.500. Ya mungkin nanti bisa dilihat seperti biasa Melbourne ini paling banyak ya. Jadi itu adalah juga bagian mungkin beberapa program studinya sekarang dipilih begitu oleh LPDP. Lanjut. Jadi Australia itu yang kedua setelah UK. Nah ini beberapa layanan untuk para mahasiswa yang ingin melakukan penyetaraan ya. Nah penyetaraan itu kebutuhannya biasanya misalnya untuk PNS ya, biasanya untuk kebutuhan kenaikan pangkat, kemudian mungkin ada yang butuh untuk daftar beasiswa dan sebagainya begitu ya. Jadi memang selain memang saya membantu administrasi akademik dan non akademik ya, non akademik yang mengganggu akademik, kemudian pemberdayaan juga dan pengembangan kompetensi, dan biasanya bekerja sama dengan PPIA. Lanjut. Kemudian ini surat keterangan yang Pensosbud juga keluarkan ya. Jadi ada surat keterangan pendidikan sekolah, kemudian yang tujuannya untuk penyetaraan. Nanti penyetaraannya dilakukan kalau misalnya sekolah ada di Kemendikdasmen, kalau perguruan tinggi ada di Kemendikbudristek. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada isu penyetaraan dan sebagainya gitu, kita memang sedang ada beberapa perubahan ya, tapi mudah-mudahan kalau sudah final keputusannya nanti akan saya share kembali. Lanjut, kemudian ini keterangan pendidikan ini ada di website KBRI maupun website Adikbud ya, proses dokumen dan sebagainya yang kami proses begitu ya. Jadi mungkin nanti ada proses surat yang dikeluarkan, diupload dan sebagainya di sistem kementerian. Lanjut. Ini dari memang yang awal kualitas universitas ya, kita punya peluang yang cukup besar untuk bisa belajar juga di Australia dan bersyukur bisa memperoleh kualitas pendidikan yang baik begitu. Kemudian kalau dilihat dari banyak applied knowledge yang ada di Australia dan juga berasal dari penelitian itu sendiri, multicultural itu juga membuat kita ya untuk bisa berinteraksi dengan berbagai pihak dengan berbagai background. Nah mungkin yang challenging untuk saya pengalaman sebagai mahasiswa dulu ketika kuliah di Australia karena sistem pembelajaran yang berbeda, maka kompetensi belajarnya dari berpikir kritis, kemudian jadi harus dipaksa banyak membaca, bisa menulis. Nah itu adalah salah satu yang memang harus diadaptasi. Nah, peluang beasiswanya banyak, baik dari universitas itu sendiri ya, ataupun tadi existing. Lokasinya juga setiap state itu selalu ada universitas-universitas yang kita tahu kualitasnya ya. Dan saya yakin adaptasi budaya, cara belajar, dan sebagainya perlu juga ya. Memang itu sangat menantang sekali untuk mahasiswa-mahasiswa kita, termasuk mungkin peluang kerja pada saat kuliah ataupun selanjutnya. Lanjut. Nah ini seringkali karena mungkin nanti juga disampaikan oleh teman-teman KJRI ya, jadi karena kalian adalah representasi negara dan ini peluang yang baik sekali ya untuk membangun networking secara akademik, profesional, kemudian juga mudah-mudahan yang saya rasakan yang signifikan adalah pengembangan kompetensi akademik dan non-akademik. Nah, sepengalaman saya ya menjadi mahasiswa memang tidak ada juga gitu ya mahasiswa yang akhirnya tidak berhasil. Tapi memang daya juang kita baik motivasi itu sangat penting sekali ya. Dan jadi mudah-mudahan karena perubahan tadi sistem pembelajaran dibanding di Indonesia, kita juga harus standarnya lebih tinggi ya dibandingkan di Indonesia. Jadi mau tidak mau kompetensinya juga harus ditingkatkan. Nah di post tadi di samping yang viral-viral ya, saya pikir ini adalah bagian kita untuk berkontribusi ya.
baik untuk diri sendiri, masyarakat, dan juga berkontribusi pada level di bangsa maupun di dunia, begitu ya, dalam bentuk apapun. Lanjut. Nah, saya tutup. Mohon maaf tadi ada masalah teknis ya. Jadi selanjutnya saya akan menyampaikan setelah ini setiap KJRI akan menyampaikan lebih spesifik lagi di state masing-masing ya. Jadi melalui perwakilan-perwakilan Indonesia di Australia, kemudian manfaatkan peluang studi di Australia dan ya mudah-mudahan semuanya sukses menyelesaikan studi ya dan terus semangat. Kemudian selanjutnya ini channelnya Atikbud. Selanjutnya Mbak Lin, ini channelnya Atikbud dari emailnya yang Kemlu karena ganti-ganti kementerian dulu Kemendikbud, Kemendikdasmen. Akhirnya saya memutuskan Kemlu yang tidak ganti-ganti nama kementerian ya. Jadi email ini yang dipakai. Kemudian ada website Atikbud, kemudian YouTube dan juga Instagram. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya, para mahasiswa, mudah-mudahan bermanfaat. Saya selanjutnya memberikan kesempatan kepada Bu Brili ya. Ini ada Mas Haryo, ternyata Mas Haryo udah siap atau Bu Brili dulu? Sudah siap, Bu, kalau mau Oke, silakan. boleh. Mas Haryo. Oh, saya dulu. Sebentar saya share screen. Apakah sudah terlihat? Oh, Kelihatan? kelihatan Mas. Oke. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini karena terkait lapor diri, jadi harus kenal dulu nih. Perkenalkan, nama saya Haryadi Wicaksono. Saya koordinator fungsi protokol dan konsuler KBRI Canberra. Kebetulan di sini sepertinya dari protokol konsuler hanya dari Canberra, tapi sebenarnya di masing-masing perwakilan RI di seluruh Australia itu ada fungsi protokol dan konsulernya. Fungsi protokol konsuler itu tugasnya sebenarnya cuma dua, simpel aja. Yang pertama pelayanan publik, yang kedua pelindungan warga negara Indonesia. Nah, terkait dengan pelindungan warga negara ini, ya hal yang paling penting adalah lapor diri. Jadi kalau misalnya teman-teman setelah sampai di Australia pertama kali pasti dapat SMS yang menginformasikan perwakilan RI terdekat. Nah, salah satunya juga ada kewajiban untuk lapor diri. Nah, lapor diri ini wajib untuk warga negara kita yang tinggal di luar negeri selama paling eh, minimal 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan ke atas, ya, kalau bisa lapor diri. Kalau misalnya pindah kota pun juga itu ada fitur untuk pindah alamat. Jadi fungsinya apa lapor diri ini untuk memberikan informasi kepada perwakilan RI terdekat kalau ini loh ada warga negara kita di sini gitu. Jadi keberadaan Bapak Ibu ada terpantau oleh perwakilan RI sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kita bisa segera respon karena kadang bukan kadang banyak kasus di mana eh, ya bahkan korban itu tidak bisa memberikan posisinya secara akurat sehingga informasi yang ada di dalam lapor diri ini yang akan digunakan untuk membantu pencarian bapak-bapak atau ibu sekalian. Semoga sih nggak sampai ya ini hanya apa namanya antisipasi saja. Lalu fungsi yang kedua adalah ini yang mungkin menarik yaitu ketika pulang for good nanti itu akan buat surat keterangan pindah dan surat keterangan membawa barang itu eh, kalian bisa membawa pulang handphone yang dibeli di Australia dan pada saat pendaftaran IMEI di Indonesia itu ya tidak perlu bayar pajak. Ini yang biasanya yang motivasi utama teman-teman itu melakukan lapor diri. Kalau yang LPDP kayaknya udah diwajibkan oleh LPDP, tapi kalau untuk yang Australian Award kan tidak wajib ya. Jadi ya itu ada insentif yang membawa handphone dan barang itu yang justru mungkin malah menjadi motivasi untuk lapor diri. Lalu yang kedua terkait dengan ini yang saya jelaskan yang terkait sama mahasiswa aja ya mungkin ya. Jadi untuk yang di Indonesia sudah punya SIM, ingin menyetir di Australia bisa. Jadi hanya bikin surat keterangan SIM karena jadi sebenarnya overseas driving license di Australia itu diakui, tapi karena di SIM kita itu ada beberapa keterangan yang ya menurut Australia itu belum lengkap
infonya gitu ya, datanya, sehingga diperlukan adanya surat keterangan dari perwakilan Indonesia, baik di KBRI, KJRI ataupun KRI di Darwin. Nah, ada beberapa negara bagian yang membatasi. Jadi ini karena banyaknya kasus kecelakaan yang terjadi, yang mana drivernya itu eh ya itu pendatang. Jadi akhirnya mereka menerapkan untuk yang Northern Territory itu hanya berlaku 3 bulan, yang di New South Wales dan Victoria hanya 6 bulan. Tapi seperti yang saya sampaikan di kemarin, kebetulan juga ada eh, meeting serupa untuk ACT, ya tetap hati-hati lah gitu. Jadi karena emang banyak kasus eh, di mana para para pengemudi ini karena belum familiar dengan lalu lintas di Australia gitu ya. Terus jadi kecelakaan dan ya semakin banyak kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi overseas driving license ini, ya itu akan semakin memperjelek image kita dan akhirnya mungkin ke depannya malah untuk Sydney itu bahkan dia lagi mengkaji bahwa SIM internasional tidak akan bisa dipakai lagi, jadi harus SIM lokal. Nah ini yang nggak tahu tapi kapan berlakunya. Kayaknya sih dalam waktu dekat, tapi belum ada pengumumannya. Lalu yang ketiga terkait dengan agen keimigrasian itu terkait dengan paspor affidavit status kewarganegaraan. Nah, ini kalau misalnya ini kan mahasiswa cuman paling 2 tahun, 4 tahun buat apa status kewarganegaraan atau affidavit ya. Ini kan kemarin kan rame yang di Inggris itu ya terkait dengan status kewarganegaraan. Jadi sebenarnya by regulation tidak ada masalah, tapi by mungkin masalah etikanya aja mungkin ya. Tapi ya itu kita nggak bicara itu. Terkait dengan paspor ini karena cuman maksimal paling 4 tahun, jadi mungkin paspor teman-teman masih akan berlaku karena berlakunya 5 tahun. Tapi kalau misalnya ada kasus hilang atau rusak, nah itu yang harus datang ke KBRI atau KJRI atau KRI untuk dilakukan pencetakan paspor pengganti. Untuk pencetakan paspor sendiri tidak harus di perwakilan di mana domisili. Jadi misalnya teman-teman tinggal di Melbourne, nggak harus di KJRI Melbourne, bisa juga ke Canberra atau bisa juga ke Sydney karena tidak berlaku asas domisili, jadi bebas. Untuk affidavit ini, kalau misalnya ya kebetulan ketemu jodohnya di Australia, nikah dengan orang Australia, anaknya kan dapat dui kewarganegaraan ganda, dui kewarganegaraan terbatas. Nah itu supaya ketika pakai paspor Australianya ke Indonesia nggak perlu bayar visa, cukup punya affidavit saja. Lalu status kewarganegaraan ini tadi ya terkait dengan eh, kewarganegaraan ganda terbatas. Lalu administrasi kependudukan, ya ini tadi misalnya ada yang nikah, ada yang lahir, karena istri saya juga gitu, hampir lahir di sini anak saya. Jadi mungkin ada teman-teman juga yang eh, mumpung di Australia, kapan lagi gitu kan punya anak, terus Sydney, gitu, Melbourne, ya, kelahiran itu kan keren deh. Nah itu juga dilakukan pelaporan di perwakilan RI di ya yang terdekat lah. Karena untuk nanti ketika di Indonesia untuk memasukkan ke dalam KTP dan KK, nah itu diperlukan adanya surat keterangan pelaporan dari perwakilan RI. Jadi misalnya nikah di sini ya surat keterangan pelaporan pernikahan gitu. Kalau misalnya punya anak ya berarti kelahiran kan gitu. Lalu sudah udah itu aja karena slot waktunya cuma 5 menit katanya Bu Yuli. Tapi ada tambahan mungkin terkait asuransi ya. Jadi kalau teman-teman kan memang sudah punya asuransi pasti OSHC ya kalau nggak salah ya. Nah tapi kalau misalnya lagi ada yang berkunjung ke Australia, keluarga gitu misalnya bapak, ibu atau pacar, suami, istri ya mungkin. Nah itu jangan lupa kalau boleh, bukan kalau boleh sih, kami himbau, kami sarankan untuk punya asuransi perjalanan karena ya seperti yang diketahui biaya berobat di Australia ini nggak ada yang murah gitu. Bahkan untuk ICU aja seharinya $3.000 kalau nggak salah. Jadi sempat ada teman yang sampai ketika melahirkan itu selesai melahirkan ya, terus dia lihat harga kamarnya itu terus mah cepetan pulang mahal soalnya per harinya. Jadi akhirnya yang harusnya 3 hari 1 hari pulang gara-gara nggak mau bayar. Ya itu aja mungkin apa kalau ada pertanyaan silakan informasi singkat saja terkait dengan protokol dan konsuleran. Terima kasih Bu Yuli, saya kembalikan. Terima kasih. Mas Aryo, nanti kajeri dulu semua selesai baru tanya jawab nggak apa ya. Sambil Oke, aman. baik, terima kasih. Mbak Brili, silakan di Canberra. Baik, terima kasih Ibu Yuli. Suaranya terdengar ya Bu? Dengar Mbak.
Baik, selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya dan selamat datang di Australia untuk memulai pendidikan untuk memulai pendidikannya ya di universitas-universitas di Australia. Eh, saya dari Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Canberra ingin menyampaikan saja sedikit mengenai keterkaitan antara fungsi penerangan dan sosial budaya dengan fungsi pendidikan ya yang dijalankan oleh Ibu Yuli dan bagaimana kedua aspek ini saling berkaitan dalam diplomasi Indonesia. Jadi, oh ya mohon maaf, saya nggak ada paparan khusus, jadi kami sharing saja di sini mengenai salah satu fungsi diplomatik di Indonesia di Australia seperti itu ya. Jadi dalam menjalankan misi diplomatiknya, tentu saja KBRI Canberra melaksanakan berbagai fungsi, dari mulai fungsi politik, pertahanan keamanan, ekonomi, protokol konsuler yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Haryo, dan juga fungsi penerangan sosial budaya, fungsi pendidikan, dan fungsi perdagangan. Nah, untuk fungsi penerangan sosial dan budaya itu sendiri, tujuannya adalah utamanya untuk meningkatkan citra positif Indonesia di masyarakat internasional. Jadi program-program yang kami lakukan itu sebagian besar adalah program-program yang terkait dengan diplomasi publik. Seperti itu. Selain itu, untuk meningkatkan citra positif, fungsi Pensosbud juga melakukan engagement dan pemantauan terhadap pemberitaan-pemberitaan tentang Indonesia yang ada di Australia. Nah, sebagaimana kita mungkin teman-teman juga sudah memahami bahwa pelaksanaan diplomasi publik itu tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri saja, namun juga harus melibatkan berbagai elemen seperti itu. Jadi, fungsi diplomasi publik dapat dilaksanakan secara komprehensif dan menyeluruh dan juga menyentuh berbagai elemen. Nah, dalam hal ini mahasiswa juga menjadi salah satu elemen penting sebagai sebagai salah satu simpul ya untuk suksesnya program diplomasi publik di Australia. Nah, program-program diplomasi publik itu apa aja ini contohnya yang biasanya dilaksanakan oleh KBRI Canberra? Antara lain promosi budaya, promosi melalui penayangan film Indonesia, keikutsertaan dalam festival budaya, promosi makanan khas Indonesia, atau misalnya seperti yang kita mungkin ada yang pernah dengar juga Spice Up the World atau program gastrodiplomasi, dan juga promosi destinasi pariwisata di Indonesia. Nah, ini apabila program-program ini hanya eksklusif dilaksanakan oleh kedutaan besar atau konsulat jenderal, ini tentunya sangat kurang gitu cakupannya ya, kurang ke seluruh elemen masyarakat. Oleh karenanya kedutaan besar dan juga KJRI melibatkan segenap elemen, segenap unsur diaspora Indonesia di luar negeri untuk turut mendukung program-program tersebut. Kalau di Canberra sendiri, ini buat kalau misalnya ada teman-teman yang kuliah di Canberra ya, di ANU atau di UC gitu ya. Ini di Canberra, KBRI Canberra itu melaksanakan program promosi budaya misalnya di Multinational Cultural Festival. Itu pada tahun lalu teman-teman dari ANU dan dari UC itu turut serta memeriahkan acara tersebut dengan misalnya menggunakan pakaian adat seperti itu, menggunakan pakaian adat Indonesia. Jadi teman-teman juga bisa
menunjukkan keragaman kebudayaan Indonesia. Kemudian program-program yang lain adalah misalnya promosi tarian Indonesia. Jadi nanti apabila ada teman-teman mahasiswa yang mempunyai bakat-bakat menari seperti itu ya, atau memang pintar menari, itu sangat mungkin berkolaborasi dengan KBRI untuk melakukan promosi budaya. Seperti itu. Kemudian ada aspek penting juga yang perlu saya sampaikan di sini, yaitu mengenai bagaimana kita meningkatkan image positif melalui narasi, melalui pembangunan narasi positif mengenai Indonesia. Jadi misalnya teman-teman mahasiswa di kampus gitu berinteraksi dengan mahasiswa dari negara lain, atau misalnya dalam perkuliahan ada isu-isu contoh kasus tentang Indonesia, atau ada isu-isu yang terkait dengan Indonesia yang dibahas dalam perkuliahan. Nah, itu akan sangat penting apabila teman-teman juga bisa memberikan opini-opini yang sifatnya positif dan konstruktif terhadap Indonesia. Seperti itu. Jadi, turut memberikan argumentasi-argumentasi yang positif, turut memberikan misalnya hasil-hasil riset yang positif tentang Indonesia, sehingga pandangan dari rekan-rekan mahasiswa lain yang dari berbagai negara itu ya, pandangan mereka itu menjadi semakin terbuka tentang Indonesia. Pada intinya, kesemuanya itu adalah merupakan upaya kita untuk menjadikan, untuk membuat masyarakat internasional itu semakin cinta dengan Indonesia, semakin dekat dengan Indonesia, sehingga kerjasama ke depannya bisa semakin meningkat. Kedekatan ini tentunya tidak hanya dirasakan dalam bidang politik, tapi juga tentunya buat teman-teman juga nih. Kedekatan-kedekatan antara Indonesia dengan Australia ini juga akan berpengaruh positif buat teman-teman. Apabila misalnya nanti teman-teman ada peluang riset, atau peluang magang, atau peluang kerja bahkan nantinya setelah lulus ya, nanti bisa kembali lagi ke Australia. Nah, apabila kita menjaga hubungan ini dengan baik, itu peluang-peluang tersebut akan semakin terbuka ke depannya. Mungkin itu saja Ibu Yuli yang bisa kami sampaikan, Ibu. Ya, terima kasih Bu Brili ya dari KBRI Canberra. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Andos dari Koordinator Fungsi Pensosbud ya dari KJRI Sydney. Persilakan Pak Andos. Terima kasih Prof. Selamat pagi Ibu Bapak semua. Izin kami share presentasi, mudah-mudahan singkat. Oke, sudah terlihat ya Ibu Bapak? Sudah. Oke, baik. Pertama-tama kami ucapkan selamat bergabung di Australia untuk kawan-kawan, rekan-rekan mahasiswa, baik yang dari studi S1, S2, maupun S3. Kami sendiri dari KJRI Sydney, wilayah kerjanya lumayan luas. Tidak hanya di Sydney atau New South Wales, kami juga mencakup Queensland dan juga South Australia. Jadi untuk teman-teman mahasiswa, ibu bapak yang sedang menempuh pendidikan di Queensland ataupun South Australia, sekiranya perlu pertanyaan atau bantuan, silakan menghubungi kami di KJRI Sydney. Apa sih sebenarnya fungsi dari perwakilan, terutama di KJRI Sydney? Kami berpendapat ada setidaknya 4 fungsi utama, yaitu pertama adalah pelindungan WNI, pelayanan konsuler, penguatan diaspora Indonesia, dan juga diplomasi Indonesia di Australia. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Brili ya dari KBRI Canberra, bahwa teman-teman mahasiswa juga salah satu aktor diplomasi Indonesia yang penting di luar negeri. Nah, ini ada beberapa
isu yang mungkin tadi juga sudah disampaikan, disinggung oleh Mas Haryo ya. Di KJRI kami juga bersama teman-teman di KBRI juga memberikan perlindungan untuk warga negara Indonesia, beberapa hal atau beberapa situasi yang cukup sering terjadi, di antaranya kehilangan paspor, kecelakaan, permasalahan hukum, ataupun dalam hal kondisi darurat, maupun hingga kematian warga negara Indonesia. Nah, ini silakan menghubungi kami apabila Ibu Bapak, teman-teman semua menghadapi atau mengalami situasi seperti ini. Kami juga di KJRI menyediakan layanan imigrasi dan kekonsuleran, mungkin sama dengan perwakilan lainnya di Australia, ada paspor, SPLP, ini kalau Ibu Bapak, teman-teman paspornya hilang dan akan kembali ke Indonesia, itu akan diberikan SPLP. Lalu ada juga legalisasi dokumen dan juga layanan surat keterangan. Nah, surat keterangannya ini antara lain membawa barang pindahan, SIM, ataupun keterangan domisili maupun persamaan nama. Nah, ini surat keterangan membawa barang, misalnya ini biasanya teman-teman mahasiswa yang sudah selesai studi di Australia akan membawa barang-barang pribadi. Tapi mohon diingat ya, bukan bawa motor ataupun bawa mobil, tapi ini barang-barang yang sifatnya pribadi dan dipakai sehari-hari. Ada ketentuannya di dalam Peraturan Menteri Keuangan, itu Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2025, nanti bisa teman-teman lihat ketentuan detailnya seperti apa. Nah, ini mungkin beberapa link-link informasi yang bisa diakses, seperti tadi disampaikan, kepada Ibu Bapak, teman-teman mahasiswa yang baru saja tiba di Australia dan akan melanjutkan studi 1 tahun ataupun lebih, itu dimohon untuk melakukan lapor diri. Karena dari lapor diri ini banyak nanti layanan-layanan yang akan diberikan oleh perwakilan. Nah, di kami sendiri, di KJRI Sydney, ada satu website khusus untuk mengakses layanan imigrasi dan kekonsuleran. Itu namanya indonesiainsit.go.id. Nah, untuk mendapatkan layanan itu, kami juga mencantumkan nomor lapor diri. Jadi, kepada teman-teman semua, diimbau untuk melakukan lapor diri sebelum mengakses layanan di KJRI Sydney. Nah, kami juga khususnya di Pensosbud KJRI Sydney juga menyediakan surat keterangan yang terkait studi. Nah, ini tadi sudah disinggung sedikit oleh Ibu Adikbud, misalnya surat keterangan akhir studi, itu yang menandakan kalau teman-teman semua sudah selesai studinya di Australia. Ini memang biasanya diperlukan untuk teman-teman Ibu Bapak yang sedang tugas belajar dari instansi atau kementerian di Indonesia. Lalu juga surat keterangan pindah sekolah, ini juga untuk Ibu Bapak, teman-teman yang sedang studi dan sudah punya anak, anaknya sekolah di Australia dan akan pindah ke Indonesia lagi. Nah, ini biasanya diperlukan surat keterangan bahwa anak Ibu Bapak sudah mencapai atau menyelesaikan tingkatan tertentu dari sekolahnya di Australia. Nah, ini biasanya untuk anak-anak yang tingkat sekolah dasar hingga high school ya, SMP ataupun SMA. Nah, ini kami sarikan sebenarnya ya hal-hal penting di Australia yang banyak juga kami temui ya dari diskusi, dari laporan-laporan. Kami bagi ke dalam 2 tabel do's and don'ts-nya. Yang pasti kita semua sebagai sebagai warga negara Indonesia ya yang tinggal di luar negeri, itu wajib mematuhi hukum yang berlaku di Australia. Patuhi juga ketentuan visa, misalnya ada yang ingin bekerja, tentu ada ketentuannya ya, berapa jam, pekerjaan seperti apa, lalu bagaimana upahnya. Begitu juga dengan tertib berlalu lintas. Nah, ini juga diimbau karena kita juga banyak kebiasaan, mungkin yang biasa nyetir di Jakarta, ketemu
lalu lintas di Sydney pasti akan berbeda sekali. Nah, ini dimohon untuk selalu tertib berlalu lintas. Dan juga jujur dalam studi. Nah, ini juga karena di Australia ketentuan akademiknya sangat-sangat ketat, plagiarisme terutama sangat-sangat sangat-sangat dihindari dan sanksinya juga cukup berat. Lalu apa saja don'ts-nya? Don'ts-nya tentunya yang pertama adalah jangan sampai ibu bapak kawan-kawan melebihi masa berlaku visa. Lalu juga jangan sampai mengemudi ugal-ugalan dan tidak menyalahgunakan alkohol. Karena di sini, ya memang di sini misalnya alkohol penjualannya juga cukup bebas, tapi kami imbau kepada ibu bapak yang sedang menempuh studi untuk dengan sangat-sangat berhati-hati menggunakan alkohol tersebut. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan Ibu dan Bapak, banyak kasus yang kami juga terima ya laporannya yang perlu diwaspadai. Yang pertama itu scam telepon atau SMS. Ini juga cukup banyak ya, karena ya kita tentu tidak tahu bagaimana nomor lokal kita misalnya bisa tersebar, tapi mungkin Ibu Bapak, teman-teman semua bisa berhati-hati kalau menerima telepon atau pesan yang tidak dikenal. Lalu juga penipuan sewa tempat tinggal. Nah, ini juga banyak di internet ya. Kalau teman-teman semua sedang mencari tempat tinggal, bisa gunakan website-website yang direkomendasikan atau yang resmi. Lalu begitu juga dengan cyber fraud atau penipuan online, ini juga adalah berhati-hati ya. Dan yang terakhir juga risiko keselamatan di pantai. Nah, ini ya di Sydney sendiri beberapa sebenarnya dari tahun lalu ya cuacanya sering berubah. Dalam satu hari bisa paginya panas, siangnya hujan, malamnya dingin ya. Jadi dalam satu hari ada tiga cuaca. Nah, ini juga di pantai tentu akan sangat-sangat berpengaruh ya. Jadi kalau teman-teman ibu bapak ada yang senang ke pantai, tolong diperhatikan rambu-rambunya, pengumuman dari penjaga pantai ataupun perhatikan cuaca saat itu supaya tetap aman. Nah, ini tadi yang kami sampaikan, Ibu dan Bapak, budaya akademik di Australia itu memang eh, tentunya berbeda ya dengan cara belajar kita di Indonesia. Baik itu mulai dari tingkat sekolah dasar maupun sampai ke perguruan tinggi. Nah, ini beberapa prinsip antara lain critical thinking, academic integrity, anti plagiarism, dan juga independent learning. Nah, mungkin untuk teman-teman yang studi S1 yang peralihan dari Indonesia ke Australia bisa memanfaatkan layanan student support di kampus supaya bisa membantu beradaptasi dengan sistem atau cara belajar di kampus. Nah, selain itu, kami juga mengajak teman-teman mahasiswa juga bergabung dengan organisasi di kampus. Tentunya di kampus sekarang di hampir semua universitas di Australia sudah ada Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia. Nah, itu silakan bergabung. Tentunya banyak kegiatan yang diselenggarakan, baik itu secara mandiri maupun bekerja sama dengan perwakilan Indonesia di Australia. Nah, dengan bergabungnya Ibu Bapak di organisasi tersebut tentu bisa membantu adaptasi dan juga networking, karena di sini kesempatan untuk membina networking seluas-luasnya dan juga berinteraksi dengan banyak banyak orang, banyak mungkin peneliti, dosen-dosen yang hebat yang bisa membantu membekali kita dengan ilmu yang lebih baik lagi. Nah, ke Ibu Bapak mahasiswa, teman-teman mahasiswa juga tadi disampaikan ya oleh Mbak Brili, itu juga merupakan bagian dari Duta Indonesia di luar negeri. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk memperkenalkan Indonesia ya dengan lebih baik lagi. Kalau Ibu Bapak teman-teman punya bakat ataupun punya minat terhadap budaya-budaya tertentu Indonesia atau ingin mempromosikan budaya Indonesia, silakan kami di KJRI Sydney tentunya terbuka dengan masukan ide-ide yang bisa kita kolaborasikan bersama. Demikian paparan dari kami. Ini ada beberapa kontak, nomor layanan, hotline, website, dan juga media sosial KJRI Sydney. Mohon di follow ya. Di situ banyak informasi yang
informasi kegiatan yang dilakukan oleh KJRI Sydney maupun yang akan dilakukan. Nah, untuk nomor hotline, eh, eh, silakan dicatat. Nomor ini aktif umumnya setelah jam kerja. Di saat jam kerja, silakan menghubungi landline atau nomor telepon sentral KJRI Sydney. Demikian Ibu dan Bapak, teman-teman mahasiswa semua, semoga bermanfaat. Kalau ada hal yang ditanyakan, nanti bisa kita lanjutkan di sesi yang jawab. Terima kasih, kami kembalikan ke Ibu Atikut. Ya, terima kasih Pak Andos. Jadi ini salah satu KJRI yang luas ya, 3 negara bagian. Selanjutnya saya pindah ke KJRI yang kedua, yang juga luas ya, ada 2 negara bagian ya. Silakan KJRI Melbourne, Silvani, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Yuli atas kesempatannya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua dimanapun berada. Mohon izin, apakah kelihatan? Sudah terlihat presentasinya? Sudah ya? Oke, baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Silvani, saya dari KJRI Melbourne yang kebetulan membawahi 2 negara bagian yaitu di Victoria dan Tasmania. Pak Ani, suaranya tidak terdengar atau saya saja? Oh ya, sorry, tadi ternyata masih mute, udah ngoceh sendiri. Ini ternyata Tadi aku slide-nya nggak muter. Sekarang Mbak Fani suaranya. tunggu saya balik lagi, bentar ya, saya Bahkan kembali. videonya juga tadi nggak ada. Iya, sekarang udah terlihat sama terdengar ya. Baik, sorry saya mulai dari awal lagi ya, Bu Yuli. Terima kasih banyak, Bu Yuli. Ternyata tadi bicara sendirian saya. Jadi, ya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman semua dimanapun berada. Perkenalkan saya Fani, saya dari KJRI Melbourne. Kebetulan KBRI Melbourne membawahi 2 negara bagian, yaitu Victoria dan Tasmania. Jadi sedikit di awal, sedikit ini ya mengenai profil Indonesian students yang berada di Victoria dan Tasmania. Jadi berdasarkan data dari pemerintah Australia saat ini per Oktober 2025 terdapat 8.400 mahasiswa Indonesia di Victoria dan Tasmania, di mana mayoritas memang berada di Victoria yaitu 8.343 students dan 87 students di Tasmania. Tadi sebagaimana yang Ibu Atik sempat sampaikan ya, memang Victoria itu dikenal sebagai education state. Jadi memang konsentrasi mahasiswa internasional salah satunya memang terpusat di Victoria, utamanya di kota Melbourne. Ini list universitas perguruan tinggi di Victoria dan Tasmania, di mana 10-nya berada di Victoria. Kebanyakan di Melbourne, tapi beberapa juga memiliki cabang di regional ya, di kota-kota lain di Victoria, dan 1 universitas di Tasmania yaitu University of Tasmania. Kalau di Victoria sendiri banyak mahasiswa Indonesia yang terdaftar atau yang kuliah di University of Melbourne, Monash University, dan RMIT University. Tapi hampir semuanya, kalau nggak semuanya, memang juga memiliki mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di sana. Nah, terkait dengan KJRI Melbourne sendiri, kita berlokasi di 72 Queens Road, Melbourne, ini dekat Albert Park. Jadi teman-teman silakan kalau ada acara atau apa, mampir ke KJRI Melbourne. Biasanya seperti 17 Agustusan tuh biasanya kita memang upacaranya di KJRI Melbourne ya. Terus kiranya ada perlu
menghubungi atau perlu bantuan, silakan kontak call center kita. Tapi in case of emergency kita juga ada hotline. Ini di screenshot aja teman-teman sekiranya diperlukan. Dan ini juga ada email kita ya, yang kita sendiri tadi sebagaimana kurang lebih sama seperti KJRI Sydney, kita sendiri juga terdiri dari 3 fungsi utama, yaitu ada fungsi konsuler, protokol dan konsuler, ada fungsi sosial budaya, dan ada fungsi ekonomi. Jadi jika teman-teman ada keperluan, silakan bisa juga email ke salah satu email yang ada di screen. Nah, ini juga sudah disebutkan ya teman-teman tadi, what to do before starting university. Ini silakan lapor diri. Tadi sudah dijelaskan cukup lengkap oleh uh, Mas Haryo, Pak Haryo dari KBRI Canberra, dan juga tadi sempat disinggung oleh Pak Andos dari KJRI Sydney. Ini satu website juga, satu uh, link yang sama di peduliwni.kemlu.go.id. Jadi jika melaporkan diri akan memudahkan pendataan teman-teman sekiranya diperlukan. Kita juga di KJRI Melbourne memberikan layanan kekonsuleran. Kita ada website khusus juga untuk layanan publik yang diberikan oleh KJRI Melbourne. Di sini alamatnya di services.kjrimelbourne.au. Ini juga kurang lebih sama juga dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Haryo dan Pak Andos. Kita juga melayani perpanjangan paspor. Ini yang kita highlight mungkin yang relevan ya dengan teman-teman mahasiswa. Ada juga surat keterangan pencatatan perkawinan, ada juga surat keterangan pencatatan kelahiran jika ada mahasiswi atau mahasiswa yang memiliki anak ketika di sela-sela uh, masa masa studi di Australia. Jadi bisa ke KJRI juga jika ingin mencatatkan kelahiran putra-putrinya. Kita juga mengeluarkan surat keterangan SIM dan lain sebagainya. Untuk lengkapnya silakan kunjungi saja website services.kjrimelbourne.au. Nah, ini kebetulan di Victoria dan Tasmania sendiri cukup banyak organisasi mahasiswa Indonesia yang aktif. Ini ada sekitar lebih dari 10 ya, lebih dari 10. Ada yang utamanya, memang kalau PPI Australia membawahi seluruh Australia ya. Kebetulan ketuanya sedang studi di Melbourne, jadi cukup aktif ya. Kita memiliki kerjasama antara KJRI Melbourne dengan PPI Australia, dan juga banyak pengurus dari PPI Australia juga berdomisili di Melbourne. Selain itu, state level kita ada PPI Victoria, PPI Tasmania, dan di bawahnya ada PPI Ranting juga. Selain PPIA, ada juga organisasi mahasiswa berdasarkan beasiswa, skema beasiswa yang ada, yaitu ada dari LPDP Unimel, PPDP Monash, ada juga Australia Awards Awardee di Victoria, dan juga ada BIB Awardee. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya baru akan mulai studi di Victoria dan Tasmania dan lagi sedang mencari komunitas atau mencari support system dan sebagainya, ini salah satunya adalah melalui organisasi mahasiswa Indonesia yang ada di sini. Selain itu juga di Victoria dan Tasmania sendiri juga cukup banyak ya organisasi diaspora, baik itu yang berdasarkan hobi, berdasarkan kedaerahan, berdasarkan uh, kesenian dan sebagainya, yang jika teman-teman mau bergabung bisa juga di situ. Di sini cukup banyak, sangat aktif, baik organisasi mahasiswanya maupun organisasi diasporanya. Uh, jadi itu salah satu wadah jika teman-teman mau bergabung. Nah, ini contoh-contoh kegiatan organisasi mahasiswa Indonesia di Victoria dan Tasmania, meliputi kegiatan diskusi akademik, ada juga, dan biasanya ini tokoh-tokoh Indonesia yang dihadirkan di sini, baik misalnya tingkat menteri, mantan menteri, anggota DPR, dan sebagainya. Jadi memang ini menjadi kesempatan bagi teman-teman sekiranya ingin berdiskusi langsung dengan tokoh-tokoh, pakar-pakar Indonesia, baik itu yang memang dari Indonesia maupun yang dari Australia itu sendiri. Ada juga, dan itu tadi sebutkan ya, karena Victoria merupakan education state, jadi memang banyak sekali kegiatan-kegiatan akademik di sini, termasuk yang diselenggarakan oleh universitas, LSM-LSM. Jadi teman-teman bisa bergabung di situ sekiranya ingin
mendapatkan informasi lebih lanjut terkait isu-isu tertentu. Selain itu juga ada kegiatan promosi sosial budaya, ini misalnya penampilan teater, permainan pertunjukan angklung, ada juga kompetisi olahraga. Kayak tahun lalu juga sempat mendatangkan ini artis Indonesia Tulus ke sini. Jadi banyak sekali ya kegiatan yang bisa teman-teman lakukan di Australia, khususnya termasuk di Victoria dan Tasmania. Nah, selain itu, jika nanti ini masih mungkin berapa tahun lagi ya, kalau teman-teman baru mulai ya antara 2-4 tahun lagi, apa yang perlu dilakukan setelah menyelesaikan masa studi, tentunya harus lapor diri kembali. Jadi kalau tadi datang harus lapor diri, nanti pulang juga harus lapor diri, menyampaikan bahwa sudah selesai dan akan pindah lokasi domisili. Websitenya juga sama. Nah, selain itu, jika teman-teman memerlukan, ada juga yang namanya surat keterangan akhir studi. Ini juga dikeluarkan oleh KJRI Melbourne. Ini juga bisa diakses di website yang tadi saya sampaikan di services.kjrimelbourne.au. Ada juga surat keterangan pindah sekolah. Jika teman-teman memiliki putra-putri yang akan pindah sekolah dan memerlukan surat keterangan dari perwakilan, silakan saja bisa diminta ke KJRI Melbourne. Baik, sekian dari kami. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di sesi Q&A berikutnya. Semoga bermanfaat informasi yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Ibu Atikbud. Ya, terima kasih Mbak Fani. Kita lanjutkan ke Pak Antonius ya dari KJRI Perth. Silakan. Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat pagi bagi yang di Western Australia. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Terdengar ya. Dengaran. Baik, sebentar saya. Memang sepertinya kita harus memastikan terdengar, slide terlihat. Kelihatan nggak? Terlihat nggak? Oh, Terlihat ya. Terlihat ya. Terlihat ya, bagi yang belum pernah ke Western Australia, silakan ya. Ini temukanlah dulu ini salah satu gedung yang tidak ada gunanya tapi bagus. Bagi orang-orang yang ingin ke Western Australia, namanya Blue Boat House. Saya nggak akan eh, sampaikan banyak, tapi tadi sudah disampaikan oleh beberapa rekan saya dari KBRI maupun dari KJRI. Jadi perkenalkan nama saya dulu, nama saya Antonius Prawira Yudianto, saya konsul penerangan dan sosial budaya. Yang di sini juga membantu tugasnya Mbak Brili dan juga Ibu Atikbud dalam memberikan pelayanan maksimal kepada teman-teman mahasiswa di Australia Barat. Nah, sebelumnya teman-teman seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang dari KJRI Sydney, Melbourne maupun KBRI Canberra, hal yang harus dilakukan pertama kali ketika sampai dan tahu bahwa akan berstudi di wilayah Australia adalah lapor diri. Nah, lapor diri ini kan di setiap KJRI, di setiap KBRI diwajibkan supaya teman-teman kita bisa memantau situasi teman-teman. Salah satunya adalah karena kalau contoh di Western Australia ya, Australia Barat itu sering sekali terjadi kebakaran semak atau bushfire. Nah, teman-teman yang wilayahnya terkena bushfire biasanya akan kita hubungi gitu ya. Apabila perlu bantuan, apabila perlu eh, pengungsian atau untuk dikabarkan terkait hal-hal yang emergency itu biasanya kita lakukan lewat registrasi lapor diri teman-teman. Terus yang kedua, pastinya teman-teman harus tahu nih kalau di Australia Barat tuh di petanya di sini kelihatan ya besar banget. Ini sekitar 2/3 dari Australia ya, 2/3 karena besar sekali. Tapi kita tuh adanya di Perth nih, kecil banget nih di pinggir pantai. Nah, kebanyakan universitas-universitas tuh adanya di Perth, atau atau Fremantle atau paling jauh itu di Margaret River. Tapi teman-teman harus tahu dong KJRI Perth di mana. Jadi kalau misalkan ada acara-acara atau ada sesuatu yang perlu dikonsultasikan bisa ke sini. Gitu. Terus selanjutnya teman-teman di sini itu uniknya adalah karena
PPI-nya itu terbagi ya teman-teman ya. Jadi PPI WA, PPI Kartin, PPI UA itu kalau yang ada yang depannya PPI itu berarti itu untuk yang undergraduate ya. Kalau yang untuk postgraduate dan juga masters itu biasanya tiga ini ya, AIPSA. Panjang banget nih kepanjangannya saya aja nggak ingat ya. Pokoknya P-nya itu postdoctorate aja, student association gitu ya. Pokoknya terus MUISA itu yang encompass baik undergraduate maupun graduate, khusus Murdoch University. Nah, kita juga punya yang berarsiran dengan keagamaan namanya CIMSA ya. Curtin Indonesia Muslim Student Association bagi teman-teman yang suka ikut pengajian atau hal-hal yang sifatnya kerohanian, agama Islam silahkan bisa bergabung. Jadi memang di Western Australia kita dibagi gitu ya. Jadi ada yang PPIA, kalau yang judulnya PPIA berarti itu untuk undergrad, kalau yang AIPSA, MUISA, CIMSA itu biasanya buat postgrad. Dan juga untuk teman-teman yang ingin bergabung pada komunitas Indonesia, kami juga tidak menghalang-halangi, silakan. Komunitas Indonesia banyak banget gitu ya. Mau dari kedaerahan, mau dari keagamaan, mau dari profesi, semuanya ada. Mungkin bisa dilihat ya area Jatim, nggak mungkin dari Jawa Tengah ya, dari Jawa Timur, Bonapasogit, itu teman-temannya Pak Andos, Mitra Sunda, Kawanua, dan lain sebagainya. Eh, Nah, yang paling penting nih, teman-teman udah ketemu KJRI di mana, teman-teman udah nemu komunitasnya di mana, pasti dong teman-teman di bulan puasa maupun bagi yang tidak berpuasa ingin makan gitu ya. Buat yang makan kita tuh punya apa situs istilahnya vlog khusus ya, namanya Nusantara Rasa KJRI Perth. Silahkan dilihat aja. Itu baru season 1, kita mau ada season 2 untuk nge-review restoran-restoran Indonesia yang ada di Australia Barat, dan tentunya kita punya handbook atau buku saku yang bisa di-download secara digital juga untuk teman-teman menemukan restoran mana dan istilahnya apa ya, penyuplai bumbu-bumbu makanan Indonesia yang ada di Australia Barat atau yang ada di Perth. Nah, kalau ke Australia Barat, tentunya teman-teman tidak ingin melewatkan berwisata ke Australia Barat. Kan dari tadi serius-serius banget ya. Kalau yang ini kita berlibur aja gitu. Mumpung di Australia Barat gitu ya, teman-teman bisa bisa ke Rhodes Island nih, satu-satunya tempat yang cukup indah sekali di dekat Perth, cuma 2 jam, tapi harus lewat boat. Di sini ada quokka ya, yang imut-imut itu, yang hewan yang selalu senyum. Ada Fremantle juga kalau mau ke gurun pasir, bisa ke Pinnacle. Kalau mau lihat pantai yang indah banget itu bisa di selatan. Kalau mau ke utara tuh biasanya kalau mau lihat apa whale shark Ningaloo di Exmouth itu teman-teman bisa menjajaki. Nah, saking luasnya teman-teman ya, kalau misalkan udah lewat dari Carnarvon, saya sarankan tidak naik mobil ya. Nah, naiknya pesawat aja karena di atas itu kadang-kadang pom bensin itu jaraknya 300 sampai 200 sampai 300 kilometer sekali gitu ya. Jadi ini kenapa warnanya merah? Karena memang ini adalah area pertambangan, teman-teman kalau bisa lihat di sini, ini emang tanahnya merah. Kalau yang kuning itu area pertambangan emas dan juga wheat belt atau area perkebunan. Untuk kampus yang paling jauh yang kita pernah kunjungi itu adalah di namanya Kalgoorlie, itu di area pertambangan, itu letaknya di daerah sini teman-teman. Itu adalah untuk Curtin Mining Engineering, salah satu sekolah terbaik dunia nomor 2 ya untuk mining engineeringnya di QS ranking juga dia salah satu yang tertinggi. Itu tolong dicatat nih teman-teman ya, kalau mau ke Western Australia udah pasti jangan melewatkan beberapa hal ini. Dan juga kalau misalkan teman-teman perlu bantuan bisa menghubungi hotline kita maupun sosial media KJRI Perth. Mungkin dari saya itu aja buat Iqbal, nggak serius-serius. Teman-teman di sini mungkin kalau yang milih Western Australia ya memang tujuannya mungkin untuk berlibur kali ya. Itu aja Iya, buat. seperti saya. Ya, terima kasih Pak Antonius. Silakan Mbak Gina dari KRI Darwin. Ya, ah, oke. Maaf, sudah kelihatan ya? Sudah Bu Gina. Oke. Iya, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu. Eh,
Nama saya Gina Fadila, saya dari Darwin. Jadi di Darwin kalau yang lain ada Embassy, kemudian ada KJRI, di Darwin adalah Konsulat Republik Indonesia. Di Darwin Kita sendiri, mau maaf Mbak Gina, mau di slideshow atau iya, sebentar, slide? sebentar, sebentar ya. Oke, gini ya, enak ya. Oke, jadi di Darwin sendiri, kalau teman-teman lihat, kita negara bagian, bukan negara bagian ya, eh, kawasan namanya, kawasan khusus Northern Territory. Eh, Walaupun besar, tapi populasinya jauh lebih sedikit dibanding selatan. Jadi kalau misalnya teman-teman banyak kedutaan embassy maupun KJRI kita yang lain di daerah selatan Australia, cuma Darwin yang ada di bagian utara Australia. Nah, apa yang membuat Darwin berbeda? Total populasi 250.000 itu se-Northern Territory, sedangkan Darwin sendiri 125.000 orang. Jadi sedikit ya, tapi nggak apa-apa karena kecil kita guyup gitu, kalau istilah bahasa Indonesianya ya. Kemudian iklim kita juga berbeda. Kalau di Australia yang lain kita ada 4 musim, di Darwin kita ada 2, iklimnya wet season dan dry season. Tapi kalau menurut saya sih dry season paling enak ya, karena dry season itu panas tapi adem gitu. Karena di bawah itu musim dingin, jadi angin yang di bawah lari ke atas tapi panas gitu. Jadi enak sekali suasananya kalau di Indonesia tuh kita kayak di puncak, di atas gunung gitu ya. Kemudian Northern Territory itu dekat sekali dengan Indonesia. Kita cuma 2,5 jam dari Bali, ada direct flight. Dan sebenarnya kedekatan ini tidak hanya kedekatan geografis ya, tapi juga ada kedekatan sejarah. Jadi dulu First Nation itu mereka banyak berinteraksi dengan pelaut dari Makassar. Jadi pelaut dari Makassar datang ke Northern Territory di West Arnhem sini, dan kemudian mereka sama-sama eh, berdagang teripang ya, mencari teripang, kemudian mengolah, kemudian dibawa lagi oleh Pelaut Makassar ke Indonesia. Kira-kira siklus perdagangan itu dari dulu seperti itu, dan itu sejak 400 tahun yang lalu cuma berhenti 1900-an ya, ketika Australia memberlakukan pajak untuk pajak ekspor impor lah, seperti itu kira-kira, dan itu berhenti. Nah, dari sejarah interaksi yang sudah lama itu, sekarang diimplementasikan juga dengan anti-government-nya. Mereka mempunyai minister khusus, kementerian khusus untuk perdagangan, bisnis, dan Asia Relation. Dan Northern Territory ini punya semacam eh, apa ya, semacam ini ya, tagline-nya mereka adalah Gateway to Asia, seperti itu. Jadi memang hub-nya Australia untuk Asia, Northern Territory. Oke, selanjutnya sekarang adalah institusi pendidikan di Northern Territory, di Darwin ini. Untuk university-nya hanya satu, Charles Darwin University. Eh, karena kita dekat juga, itu Charles Darwin University sampai memiliki Associate Vice Chancellor for Indonesia. Jadi ada wakil rektor khusus Indonesia. Nah, ini yang membuat kita bangga ya. Artinya Indonesia sudah direcognize sangat penting di CDU, seperti itu. Kemudian di CDU juga ada Menzies School of Health Research, di mana banyak topik-topik kesehatannya itu mengenai malaria. Kemudian sekarang juga mereka menangani mengenai TBC, dan itu sangat erat hubungannya dengan Indonesia karena they are specialized on tropical disease ya. Kemudian ada CDU TAFE juga, selain CDU, sorry, ada juga beberapa institusi pendidikan yang lain ya, seperti GTNT Group, kemudian Alana College, ISAE, dan lain-lain.
Oke, nah kalau misalnya support secara akademis, mungkin teman-teman yang di Northern Territory sudah ada ya hubungan dengan International Student Office di masing-masing universitasnya atau institutnya. Nah, apa yang bisa kita berikan sebagai konsulat ya? Jadi kita mungkin lebih ke community support gitu. Jadi di Darwin kita punya ada komunitas Indonesia, sama seperti yang lain kita ada kelompok keagamaan, kelompok etnik. Kemudian olahraga. Nah, olahraga ini ada yang khusus ya. Jadi kita punya di sini ada namanya Garuda FC, Garuda Football Club, yang pemainnya kebanyakan adalah naturalisasi. Jadi tidak hanya di Indonesia, tapi di Northern Territory juga. Kenapa begitu, Bu? Jadi memang dulu pas awal-awal didirikan Garuda FC ini eh, yang mendirikan adalah orang Indonesia dan Timur Leste ya. Kemudian ternyata sepak bola sangat populer di sini dan Garuda FC banyak diikuti oleh teman-teman dari warga negara lain gitu ya, dari multicultural sifatnya. Sekarang mereka sudah 100 lebih, kemudian sangat populer juga di Darwin. Nah, kemudian itu untuk olahraga. Kemudian untuk yang PPI ada PPIANT. Kemudian yang upcoming ya nanti bentar lagi akan ada AIANT. Jadi ada Australia Indonesia Youth Association NT. Nah ini menarik juga untuk teman-teman mahasiswa. eh, Siapa tahu bisa bukan bisa aktif ya, bisa tentu saja studi yang paling utama. Tapi kalau misalnya ada waktu luang bisa mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan. Selain itu, untuk yang kangen restoran Indonesia, kita ada 4 di sini, sangat representatif, enak-enak semua, silahkan coba masing-masing. Kemudian juga bagi teman-teman yang ingin mengikuti acara atau bingung di mana masyarakat Indonesia kumpul atau pengen ketemu dengan konsulat, selain kita ada kantor konsulat, kita juga sering hadir di berbagai acara. Kita juga perlu volunteer. Kalau misalnya ingin volunteer, silahkan. Yang paling dekat acaranya adalah besok, ada International Women Walk atau Celebration, itu di CDU. Silahkan kalau mau gabung, mulai jam 8 pagi. Kemudian akan ada open house Idul Fitri, tanggal 22 Maret ya. Kemudian ada fashion show juga, kita sudah mengeluarkan informasi ajak untuk volunteer dan kemudian event multicultural lainnya itu biasanya di dry season. Nah, sama seperti yang lain-lain, kita juga memiliki pelayanan kekonsuleran. Mungkin ini yang perlu dicatat ya. Jadi ini kita ada eh, apa namanya email khusus konsuler RI Darwin dengan visa. Gedungnya ini letaknya sangat di pusat ya di CBD, jadi tinggal naik bis aja sampai sentral, tinggal jalan aja, kira-kira 200 meter sudah sampai kantor. Kemudian ada layanan kekonsuleran seperti penerbit paspor, SPLP, afidavit, dokumen. Nah, ini yang perlu diwaspadai adalah waktu pelayanan kekonsuleran. Artinya, kadang-kadang teman-teman ada yang datang pas lagi istirahat gitu. Kesian, jadi mendingan tolong dicek waktu pelayanannya supaya jangan sampai eh, salah atau nanti kecewa gitu sampai kantor tahu-tahu eh, tutup gitu ya. Kemudian tentu saja diharapkan untuk lapor diri, sebenarnya ini sama-sama ya, kita di portal Peduli WNI. Jadi dengan lapor diri datanya akan lebih mudah untuk kita dapatkan. Kemudian ini juga yang mungkin boleh di screenshot, ini hotline KRI Darwin untuk yang ready untuk situasi darurat di wilayah kerja Northern Territory. Ya. Eh, Ini bisa melalui WA ataupun melalui telepon. Ya, cuma segitu presentasi kami, tapi kami harapkan teman-teman bisa terus memantau berbagai info atau kegiatan di media sosial. Kita ada IG, ada juga X, ada YouTube TV, ada Facebook, kemudian ada website, of course, kemudian ada beberapa email. Ini ada email pusatnya Darwin KRI dan kemudian email Pensosdit.
Ya, kira-kira informasinya segitu dulu dari Darwin Northern Territory. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Mbak Gita. Selanjutnya saya persilakan nih, kebetulan ada dari Garuda ya, kita menyampaikan presentasi ya para mahasiswa. Insya Allah rekamannya nanti kan di-record dan di-share ke seluruh mahasiswa yang kebetulan mungkin sedang kuliah dan sebagainya. Silakan, Selamat pagi. Felicia ya. Kelihatan nggak? Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Feli Silakan. dari Garuda Sydney. Sebentar saya double check tadi GM saya Pak Rido join. Kita double check. Hadir Bu Feli. Oh, silakan. Silakan Pak Rido. Oke, terima kasih Bu Feli, terima kasih Bu Yuli atas kesempatannya untuk Garuda Indonesia ikutan di Zoom meeting ini. Mungkin sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri dulu. Saya Rido Arindiko Sumadi. Saat ini saya sebagai Country Branch Manager untuk Southwest Pacific. Dan bersama saya pagi ini juga ada Ibu Felicia, basisnya di Sydney sebagai Sales Manager untuk Garuda Indonesia Southwest Pacific Region. Mungkin singkat aja dari sisi Garuda, kami mungkin tidak memberikan materi presentasi, tapi kami ingin menyampaikan beberapa hal. Sebelum saya ditugaskan sebagai Country Branch Manager, saya ditempatkan di Melbourne. Jadi saya sudah sangat kenal dengan rekan-rekan Melbourne. Saya 2,5 tahun lagi di Melbourne. Baru sekitar 1 bulan yang lalu, saya mendapatkan penugasan mendadak ya, Bu Feli, mohon maaf, tiba-tiba dipanggil ke Indonesia dan mendapat penugasan baru. Jadi secara singkat kami sampaikan bahwa peran Garuda Indonesia di sini sangat align apa yang juga disampaikan oleh rekan-rekan dari konsulat. Kami sangat banyak event atau kerjasama yang kita lakukan baik dari sisi sosbud, dari sisi community, dan juga aktivitas-aktivitas komunitas dan juga PPI LPDP. Nah, ini juga sejalan dengan peran Garuda sebagai perwakilan BUMN untuk di area Southwest Pacific, di mana kita membantu mengoptimalkan dan mewadahi kegiatan dari masing-masing komunitas student untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Terkait dengan student sendiri, kami punya beberapa benefit. Pertama itu tentu saja diskon. Itu kita punya student fair. Yang kedua kita juga kasih benefit berupa ekstra bagasi. Jadi saat ini kita punya program ekstra bagasi 10 kilo. Jadi kalau teman-teman terbang di ekonomi kelas 30 kilo nanti akan dapat 40 kilo. Gitu. Terus kalau punya nomor saya mungkin dapat tambahan 2 kilo ya. Dikit gitu. Terus itu yang satu lagi benefit yang kami punya itu adalah free sport equipment. Nah, jadi teman-teman yang di Indonesia sudah suka olahraga gitu ya, apalagi di Australia nanti tambah lagi pasti saya yakin akan lebih sering berolahraga karena secara infrastruktur lebih mendukung. Jadi jangan ragu kalau mau bawa sepeda, mau bawa apalagi ya diving equipment, asal punya sendiri ya nggak apa-apa lah ya. Jangan sepeda temannya dibawa berangkat. Saya lihat pernah sepeda datang sepedanya hijau, pulang sepedanya biru. Saya bilang, wah tuh, saya bilang, kok bisa asal upgrade nggak apa-apa ya sepedanya gitu. Jangan nambah itu ya, nambah jelek gitu. Terus yang punya hobi olahraga tenis ya itu juga kita free 23 kilo sampai 30 kilo sport equipment di atas alokasi bagasi. Untuk teman-teman yang sudah memiliki keluarga ya datang dengan istri dan anak, kalau mau bawa stroller monggo itu juga free. Strollernya 1 piece, 1 anak 1 ya. Kalau untuk ibunya nggak dapat stroller, bapaknya juga, jadi cuma anaknya aja gitu ya. Jadi kadang ada anaknya 1, strollernya 2, nah itu nggak bisa gitu ya. Nanti bapaknya suruh duduk di situ repot kan. Jadi memang kita kasih benefit-benefit khusus untuk penumpang yang membawa infant. Itu juga kalau ada kebutuhan wheelchair, mungkin orang tuanya mau datang, udah 2 tahun nggak pulang gitu kan, betah gitu di Australia kan, akhirnya orang tuanya yang suruh datang
pas liburan terus butuh wheelchair, itu juga kita free wheelchairnya. Kalau mau bawa wheelchair sendiri boleh, mau kita provide di airport juga kita bisa koordinasikan. Nanti kita tambahkan di reservation kalau memang membutuhkan wheelchair. Juga special meal dan banyak lagi lah benefitnya. Mungkin kalau dipaparkan cukup banyak benefit yang kami provide untuk Garuda. Tapi yang paling penting kita juga punya WhatsApp channel Garuda Indonesia Australia WhatsApp channel. Alhamdulillah dulu lahirnya di Melbourne nih WhatsApp channelnya udah 1.700 member dan terus tumbuh. Gunanya apa? Sebenarnya ini hanya one way information. Teman-teman cuma bisa kasih emoticon doang di situ ya. Jadi kalau saya posting, tolong dikasih emoticon yang bagus-bagus ya. Cuman 5 emoticon sih yang boleh. Gambar love, gambar jempol, gambar ketawa, dan sisanya saya blok gitu ya. Jadi itu saya menginformasikan promo-promo ya kan, terus benefit-benefit student dan seterusnya. Jadi kalau nggak ke cover dengan harga diskon student, terus tapi tetap butuh diskon harga spesial, nah bisa join. Bagaimana joinnya? Nah ini yang paling penting, save nomor saya di nomor 414-998-993. Nomornya nomor cantik karena dikasih sama Bu Feli, jadi kalau nomor yang nggak bagus saya nggak mau, jadi 414-998-993. Silakan ada kebutuhan pertanyaan biasanya ya yang saya terima itu, Pak, orang tua saya datang nggak bisa bahasa Inggris, gimana bisa dibantu nggak Pak? Gitu. Bisa, nanti kita akan take care, jangan khawatir. Namanya orang tua ya, nanti kualat gitu. Itu kan udah jauh-jauh terbang 7 jam sampai sini nggak ketemu imigrasi di mana, itu kan repot ya. Pesawatnya udah landing 3 jam yang lalu tapi nggak ketemu sama ibunya gitu kan. Agak repot ya, nanti lost di airport. Jadi feel free aja kontak, terus kalau mau undang acara juga boleh, terutama acara makan-makan ya, acara hiburan boleh. Kalau mau meeting juga boleh, asal kopi ya Bu Fani ya. Kalau di Melbourne no meeting without kopi ya. Kalau datang nggak ada kopi, wah ini serius nih pembahasannya. Kalau cuma air mineral gitu. Jadi feel free, santai aja komunikasi sama kami tim Garuda. Kita juga punya reservation dan kontak WhatsApp AI sebagai informasi tambahan. Ada juga tadi sosial media di Australia yang khusus untuk membahas info-info tentang Garuda program di Australia. Mungkin itu Bu Yuli, rekan-rekan konsulat. Mungkin sekalian kenalan ya Bapak Ibu dari konsulat. Kalau Bu Fani mungkin nggak usah kenalan ya Bu ya, udah sering digangguin gitu ya. Mungkin itu dari saya Bu Feli, kalau ada yang mau ditambahkan atau tapi jangan dikoreksi Bu ya, ditambahin aja. Oh ya ditambahin Pak, Nggak boleh koreksi. Melanggar aturan nomor 1 Bu. Siap. Iya, GM selalu betul kalau aturan Garuda gitu kan. Baik, izin kami mau menambahkan aja, memang education menurut kami adalah memang bridging antar dua negara gitu kan. Dan education lah yang membuat dua negara menjadi relationship-nya semakin kuat. Nah, dari sini Garuda berperan penting membawa dan memberikan memberikan support gitu kepada student-student Indonesia, bukan hanya dari Australia tapi juga dari Indonesia. Apa yang kami berikan, service-service yang kami enhance untuk di rute Australia ini memang agak berbeda dengan region lain gitu. Salah satunya adalah banyak sekali kami temukan student-student yang memang under 18 years old. Itu bukan hanya di university level tapi high school level. Nah, apa yang kami lakukan? Kami memberikan servis tambahan di mana seperti unaccompanied minor, tapi ini adalah charges meet and assist. Kalau memang teman-teman dari KJRI ada penumpang yang mau datang ke Australia dan datang gitu, misalnya ke KJRI, gimana nih saya agak worry, anaknya masih baru datang ke Australia, lalu nggak bisa bahasa Inggris, mau melewati imigrasi, bagasi, dan lain-lain. Jangan ragu, servis itu kami bisa berikan garansi. Tentunya dengan ada biaya karena seperti yang Bapak Ibu ketahui, operating cost di Australia cukup mahal gitu. Sehingga charges-charges itu kami create berbeda dengan region lain sehingga
Penumpang pun kalau misalnya umur 18 baru pertama kali dan mereka masih worry pertama kali pulang pergi gitu kan dan memerlukan asistensi dari check-in sampai ke Garbarata, tentunya kami bisa meet and assist. Yang kami lakukan juga untuk grup-grup student di Australia dan Indonesia itu service minimum 10 orang untuk grup. Kami berikan free meet and assist pas arrival di Jakarta. Sama seperti yang Pak Rido bilang, silakan hubungi kami sebisa mungkin, kami akan bantu. WhatsApp kami open 24 jam at any time, any urgent. Please don't hesitate to contact either one of us. Kita saling cover dan kami bisa bantu dimanapun teman-teman student berada gitu ya. Nah, untuk ekstra bagasi, banyak banget pertanyaan dari anak-anak PPIA yang mungkin datang ke kami. Aduh Kak, aku udah beli tiket, bisa nggak ya aku minta ekstra bagasi karena aku student. Nah, ekstra bagasi ini memang harus ditempel dengan di waktu bersamaan dengan pemberian tiket. Jadi mohon maaf, kami tidak bisa memberikan separate ekstra bagasi at check-in, tapi di saat mau membelikan atau membook tiket atau membeli tiket, langsung ditanya ke setiap counter Garuda, dimanapun teman-teman berada, itu bisa ditanya, ada student fare nggak? That's the first question yang perlu ditanya. Nah, student fare ini akan memberlakukan discounted dan memberlakukan bagasi juga. Jadi, itu tambahan dari yang tadi Pak Rido sudah jelaskan dan nanti Pak Rido sudah mengcover semuanya. Sekali lagi terima kasih Mas Andos yang sudah menyelipkan waktu 5 menit untuk kami memberikan briefing. Just an introduction and lovely to meet you all. Thank you so much. Terima kasih Pak Terima Rido. kasih Bu Yuli. Ya, ya, terima kasih Pak Rido dan Mbak Felicia. Aduh, Pak Rido nih kayaknya bisa jadi dosen dan guru yang menarik banget ya. Seru nih kayaknya kalau misalnya jadi narasumber mahasiswa. Oke, Oh, boleh Bu, boleh Bu. Sering-sering diajak Bu. Sering-sering Bu ya. Bu, kalau siapin jangan kopi doang, udah kalau siapin morning bisa seharian Bu. Oh Serius. iya, tuh. Kayaknya Feli curhat ini Bu, cenderung. Ya, bisa. Kadang saya juga ini Bu Yuli izin sharing aja. Kadang di counter check-in pun saya melakukan sosialisasi tentang lapor diri gitu ya. Teman-teman student datang gitu ya. Pak, aku gini, coba lihat dulu, lu udah lapor diri belum? Gitu kan. Kadang iseng gitu Bu. Karena itu juga koreksi buat saya. Saya udah masuk Melbourne terus telat gitu kan lapor dirinya. Diingetin terus ya, bentar gitu kan. Makanya saya diingetin orang lain dulu ya, baru saya gitu. Siap Bu. Baik, terima kasih. Mungkin tadi mahasiswa yang beberapa izin juga dari PPIA karena sedang kuliah ya, tapi mereka meminta supaya paparannya bisa diberikan. Tapi untuk mahasiswa yang ada di sini, silakan ada pertanyaan. Mumpung ada semua ya, seluruh state, jadi bisa. Tadi ada yang chat, Pak Andos, kalau misalnya sebenarnya kami Adelaide itu siapa ya yang bertanggung jawab? Jadi mahasiswanya juga beberapa emang tidak tahu, karena taunya namanya KJRI Sydney, oh berarti Sydney saja gitu ya. Jadi mungkin bisa ditanyakan. Oke, silakan mahasiswa kalau mau raise hand, bertanya. Mahasiswa, ini kalau saya kalau jadi pas lagi ngajar dosen, ayo cepat buka kameranya, galak saya. Silakan, ada pertanyaan? Kalau narasumber boleh bertanya juga nggak, Bu? Iya, boleh. Nanti aja Silakan dulu Mas tapi. Arya mau nanya. Kayaknya ada Pak Yusuf Aris nih, Yusuf silakan. Aris. Mas Yusuf Aris, silakan. Halo, selamat pagi Bu Yuli dan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Aris Wahyono. Saya dari Flinders University, mahasiswa PhD di Flinders University di Adelaide, begitu. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Oke, ada yang ingin saya tanyakan, begitu ya, ke KJRI Sydney, begitu. Bapak Andos. Jadi kebetulan kemarin itu tanggal 20 Januari begitu saya membuat paspor ya ke Sydney, begitu datang membuat paspor begitu di 20 Januari dan saya datang ke sana, namun kemudian
mendapat email bahwa proses pembuatan paspor saya tertunda begitu. Nah, kemudian saya berkontak dengan rekan di KJRI sini diinformasikan bahwa saya diminta untuk membuat SKSK, surat keterangan eh, status kewarganegaraan gitu. Karena memang saya lahir di luar negeri, jadi diminta untuk membuat SKSK. Oke, kemudian saya proses membuat SKSK begitu. Nah, ketika mengakses web di eh, AHU, begitu saya mengupload dan lain sebagainya, ternyata tidak berhasil. Saya coba sampai hari ini pun belum bisa berhasil begitu. Hingga kemudian saya sempat juga berkontak ke perwakilan AHU dan juga mengirimkan apa namanya berkas-berkas dari Australia begitu ke kantor AHU. Namun sampai saat ini sepertinya apa namanya belum belum ada progres lagi begitu. Nah, ini sementara posisi saya sekarang membutuhkan paspor karena akan ada rencana konferensi dan juga akan field work begitu ke Indonesia untuk ambil data. Nah, untuk ini begitu ya. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan, guys, supaya proses pembuatan paspor ini bisa diusahakan dan yang kedua kalau misalnya tidak apa namanya belum bisa tertangani begitu, apakah ada misalnya surat tertentu yang bisa saya gunakan supaya nanti bisa digunakan untuk misalnya kalau saya harus fieldwork begitu karena memang sudah ada jadwal wawancara dengan para narasumber di Indonesia begitu. Mungkin begitu saja sedikit pertanyaan dari saya. Terima kasih sekali Bapak Ibu semuanya dan KJRI Sydney. Terima kasih. Terima kasih Pak Rido, Pak Rido jadinya karena baca chat Pak Rido. Terima kasih Pak Yusuf ya, silakan Pak Andos. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Salam kenal Pak. Iya, jadi kami di KJRI Sydney juga mengcover untuk wilayah South Australia ya di Adelaide. Ini berarti kita mesti sering-sering ketemu nih Pak ya. Iya. Nanti kita. Iya Pak, tenang aja Pak. Tahun ini kita akan ada kegiatan nanti di Adelaide ya bersama kawan-kawan fungsi yang lain. Nah Pak Yusuf, kalau tidak salah ya saya perlu cek ke kawan-kawan di imigrasi. Kebetulan atau staf teknis imigrasinya tuh ada di KJRI Sydney. Kalau tidak salah tanggal 20 itu sempat ada gangguan sedikit. Jadi mohon maaf, nanti akan saya cek lagi ya Pak ke teman-teman di imigrasi. Saya boleh DM ke Pak Yusuf ya, nomor kontak saya ya. Dan minta nomor kontak Pak Yusuf juga yang standby Siap, yang bisa dihubungi supaya nanti kita tektokannya gampang. siap. Terima Uh, kasih sekali. rencana ke Indonesia fieldwork kapan Pak Yusuf? Kalau saya itu rencananya paling cepat itu Juni, Pak Andos Iya. ya. Jadi rencananya itu Juni dan April itu sebenarnya saya juga ada rencana untuk konferensi, Pak Andos. Oke. Nah, kalau misalnya tidak apa namanya, kalau tidak kekejar begitu, saya mikirnya kadang-kadang kalau misalnya nggak kekejar gitu, apakah ada surat yang bisa dilampirkan sehingga kemudian bisa digunakan untuk menggantikan surat perjalanan begitu? Gitu. Kalau misalnya tidak kekejar April, nggih, saya apa Iya. namanya? Kalau misalnya tidak apa namanya kekejar, karena saya kemarin itu juga sempat berkontak juga ke AHU, Pak Andos sudah berkontak ke AHU juga, tapi sudah ke webnya juga apa namanya mengunggah berkali-kali sampai sekarang belum bisa berhasil begitu saya. Jadi kondisi sekarang ini agak bingung ini saya apa namanya belum tidak pegang paspor, tidak ada identitas dan sementara harus bepergian begitu. Nah, nanti mungkin ya saya apa namanya mungkin bisa berkontak lagi dengan Pak Andos begitu ya, bertukar DM. Baik. Oh Siap, ya, terima siap. kasih Pak Yusuf. Sudah saya kirim nomor saya ya. Siap, terima Mungkin kasih sekali Mas Pak Andos. Mas Andes mungkin boleh menambahkan. Ya, Mas Aryo Siap. silakan. Enggak, pengen tahu aja, pengen menggali sedikit. Jadi Iya, Pak Yusuf ini sudah punya paspor sekarang ini, paspor belum. Indonesia. Oh, kalau Sama paspor sekali. sudah punya.
Sudah Tapi punya kan? kemarin ketika Tapi pembuatan itu diserahkan di KJRI. oke, jadi paspor sekarang posisinya ada di KJRI. Iya, betul. Dan Oke, posisinya tertunda begitu. tunda. Jadi kalau memang, jadi mungkin karena terkait dengan uh, ada kemungkinan Bapak punya kewarganegaraan selain Indonesia, makanya diperlukan SK-SK tadi. Nah, karena Hmm, ada kebutuhan untuk traveling kembali ke Indonesia, itu sebenarnya bisa pakai SPLP. Jadi nanti bisa minta SPLP. ya diajukan aja SPLP. Nah, Siap. di Indonesianya itu kalau yang bulan April itu berapa lama Pak kira-kira? Kalau yang rencananya saya kalau April itu ada rencana tanggal 19 atau 20 begitu, Pak. Untuk Cuma, ke cuma sebenarnya 2 hari. tidak ke Indonesia tapi ke Singapura. Ada rencana ke sana begitu, Pak, Nah, untuk kalau ke konferensi. Singapura itu nggak bisa karena dia harus karena SPLP itu hanya untuk kembali ke Indonesia. Oh, I Jadi see. Bapak Oke. butuh paspor. Tapi maksudnya kalau kalau misalnya ke Indonesia dulu, misalnya jadi pakai Ya, SPLP ke Indonesia, ngurus ya, ke AHU, ya, terus ke imigrasi sekalian untuk cetak ya, paspornya. Nah, ya. itu baru bisa untuk ke Singapura setelah itu. Tapi agak ribet sih. Tapi itu kalau memang kendala yang di Sydney itu memang butuh waktu yang lama, tapi harusnya bisa ditangani. Tapi kembali lagi sih, Siap. kalau memang ada indikasi adanya kewarganegaraan selain Indonesia, memang diperlukan penegasan kewarganegaraan itu. Atau Hmm. bisa juga sebagai opsi surat dari kedutaan negara yang satunya itu bahwa Ya, Bapak tidak memegang kewarganegaraan ya. di sana. Bapak lahir di Iya. mana kalau boleh tahu, Pak? Jadi memang kebetulan saya lahir di Amerika waktu Amerika ayah ya. saya sedang studi di sana, Pak. Dan sejak lahir itu dari tahun 1990 saya nggak pernah bolak-balik lagi ke Hmm. Amerika. Hanya lahir saja begitu. Nah, Nggak mungkin pernah apa kalau namanya bolak-balik dan lain sebagainya. kalau misalnya ada surat dari kedutaan Amerika gitu yang menyatakan Hmm, bahwa hmm. Bapak tidak memiliki kewarganegaraan Amerika gitu ya. Nah, itu bisa juga dijadikan dasar untuk bisa mencetak paspor Bapak. Gitu. Oke, siap. Siap. Baik, saya catat ini beberapanya. Siap, terima Iya, kasih sekali. ternyata rumit juga ya. Saya ingat, saya juga nggak bisa buat kartu anak waktu itu karena tidak ada surat keterangan dua anak itu. Nggak Mario lapor. akhirnya harus Ibu nggak minta lapor ke lagi. KJ Report ini pasti. Maaf ya Mas Pei. Ya, jadi itu penting. Silahkan mahasiswa yang Saya lain, tanya. Mbak Vika, kita masih bisa mungkin dua penanya kalau ada yang mau. Ya, Mas Aji, Mbak Fiska, cukup, cukup ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih. Bu, saya tanya, Bu. Ada, Bu. Yang mau tanya silahkan Mas Aryo. Ini terkait dengan penyetaraan ijazah. Jadi kebetulan ada yang nanya ke saya. Jadi dia itu sekolahnya itu udah 14 tahun yang lalu. Sampai sekarang belum disetarakan. Apakah bisa disetarakan? Sekolah atau S2 kuliah? di Sydney. Oh, S2. Ya. Nanti bisa kirim email yang ada di web itu. Jadi beberapa memang kami kerjakan yang sudah lama kuliah, kemudian lupa melakukan penyetaraan. Saya sarankan secepat mungkin, karena ini kementerian sepertinya sedang ingin merubah kebijakan, dan itu transisinya akan sangat lama ya. Makanya alhamdulillah kemarin keluar. Jadi kalau bisa segera berkirim supaya penyetaraannya Siap. semua KJRI juga mohon bantuannya ya. Karena sedang banyak isu. Siap. Terima kasih banyak Bu Yuli. Terus pertanyaan kedua mungkin untuk Pak Rido kalau masih ada. Tadi yang diskon student dan bagasi tambahan apakah berlaku juga untuk pegawai KBRI dan KJRI? Visanya bukan visa student ya. Benefitnya ada Pak, benefitnya ada untuk KJRI tapi tidak sama dengan student. Lebih banyak maksudnya Pak ya? Atau... tidak lebih banyak dari saya sih Pak kayaknya. Siap, makasih Pak Rida. Siap, aman Pak Haryo. Siap, terima kasih Pak pertanyaannya Pak. Ini harus diselesaikan secara adat ini kayaknya. Betul. Harus sering ngopi. Itu benar. Sering ngopi nih kayaknya kita. Oke, Bu Yuli, lanjut Bu Yuli.
Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya para mahasiswa. Kalau saya sebagai mahasiswa, kalau ada pertemuan ini sangat bermanfaat infonya dan memberikan gambaran ya, khususnya untuk mereka juga sedikit hal yang sifatnya administrasi tapi yang sangat berdampak ya. Terima kasih. Di sini ada Mas Haryo, Mbak Brili, Pak Andos, Pak Antonius ya, Mbak Fani, Mbak Dina, Pak Rido, Mbak Beli ya, atas kesediaannya memberikan informasi kepada mahasiswa, izin untuk men-share video kita ya untuk keperluan para mahasiswa di sini. Terima kasih, saya izin mengakhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.